Selanjutnya, moluska itu apa sih? Moluska itu berasal dari bahasa Latin molluscus yang artinya lunak. Berarti apa ciri utamanya? Hewan ini bertubuh lunak. Termasuk invertebrata sudah jelas. Hidup bebas sebagai herbivora, karnivora, ataupun ada beberapa yang parasit. Diperkirakan ada 75.000 jenis, 35.000-nya sudah punah menjadi fosil. Perlu diketahui bahwa semua moluska memiliki massa visceral. Apa itu massa visceral? Organ-organ dalam. Ada mantel yang bisa mensekresikan bahan untuk membentuk cangkang. Ada daerah kepala atau kaki yang di dalamnya ada organ pengindra dan ada otot. Ada radula di sekitar mulutnya yang berfungsi untuk mencerna makanan. Sistem sarafnya berupa sistem saraf ganglion. Apa maksudnya ganglion? Adalah kumpulan padat dari sel saraf yang letaknya berada di luar sistem saraf pusat, kemudian dibungkus oleh jaringan ikat padat. Apa yang kita pelajari dan harus tahu pada bab moluska ini? Ciri-cirinya, reproduksi, klasifikasi. Klasifikasinya ada 5, ya. Setiap nama ini memiliki ciri, mengandung suatu ciri, arti, ya. Kita akan bahas nanti. Nah, ciri-ciri moluska itu secara umum tubuhnya simetris bilateral, dibagi 2 dengan bagian yang sama. Lunak tidak bersegmen, sehingga karena lunak otomatis memiliki cangkang. Kakinya berotot karena digunakan untuk gerak, sehingga harus ada lendir dan rata-rata bersilia. Memiliki cangkang umumnya, karena cangkang itu dihasilkan oleh mantel, berarti juga terdapat mantel. Alat pencernaannya sudah sempurna, di sekitar mulutnya juga ada radula. Peredaran darahnya terbuka kecuali sefalopoda. Respirasi dilakukan dengan insang kecuali scapopoda yang menggunakan mantel yang letaknya merupakan kulit tepi. Ekresinya dengan ginjal, sistem sarafnya ada 3 pasang, cerebral berada di otak, ganglion visceral ada di organ dalam, ganglion pedal ada di bagian alat gerak atau kaki. Ketiganya dihubungkan dengan saraf longitudinal. Reproduksinya mayoritas secara seksual. Ada yang berumah 2, berarti atau yang disebut gonokoris, berarti ada individu jantan, ada individu betina. Ada yang hermaprodit atau monoesis, sehingga kelamin jantan dan kelamin betina ada dalam satu individu. Pembuahannya adalah pembuahan internal. Nah, klasifikasi itu didasarkan pada apa? Ternyata didasarkan pada ada tidaknya cangkang, bentuk tubuh, posisi kaki, atau struktur alat gerak. Nah, untuk klasifikasi pertama yaitu Polyclapopora. Poly banyak, Klapopora berarti cangkang. Berarti ciri utamanya hewan ini adalah cangkangnya banyak. Ini 8 keping cangkang, lonjong pipi, dorso ventral. Dorso itu arah punggung, ventral itu arah perut, jadi pipi. Memiliki insang, hermaprodit, tidak memiliki mata dan tentakel. Memiliki radula, alat ekresinya berupa nephridium, ini menyerupai ginjal.
Karena tidak punya mata, mempunyai alat indera berupa organ subradula yang letaknya di bawah radula, aesthetis untuk indera. Contohnya chiton atau Cryptochiton, larvanya disebut trokopor. Bagaimana bentuknya ini? Sekali lagi diingat, cangkangnya banyak berupa 8. Ini struktur dalamnya. Kemudian klasifikasi kedua adalah pelisipoda. Poda kaki, pelisi pipi, berarti kakinya bentuk pipi. Memiliki 2 buah cangkang yang bisa menutup, membuka menutup sehingga disebut bivalvia. Cangkang ini terdiri dari 3 lapisan. Alat pernafasannya berupa 2 lembaran insang sehingga hewan ini disebut juga lamellibranchiata. Tubuhnya pipi secara lateral. Lateral itu ke samping, jadi memipi ke samping. Sistem peredaran darah terbuka. Ganglionnya juga sama. Ganglion anterior itu disebut ganglion cerebral. Pedal posterior disebut ganglion visceral. Alat pencernaannya sudah sempurna. Reproduksinya seksual, internal, berumah 2, gonokoris. Namun ada yang hermafrodit. Larvanya disebut glossidium. Ini contohnya. Bentuknya pipi, insangnya berupa lembaran sehingga disebut lamellibranchiata. Punya 2 cangkang yang bisa menutup sehingga disebut, membuka menutup sehingga disebut bivalvia. Cangkangnya ada 3 lapis. Lapisan yang pertama periostrakum disebut lapisan tanduk, tersusun dari zat kitin. Ini untuk melindungi lapisan yang ada di dalamnya. Lapisan yang kedua disebut prismatik, disebut lapisan kalsium, tersusun dari zat kalsium atau disebut juga zat kapur atau disebut juga zat kalsit yang berbentuk prisma. Lapisan yang ketiga adalah nakreas, disebut lapisan mutiara, tersusun dari kristal kalsium karbonat dalam susunan yang tipis paralel. Bila terkena matahari akan berkilauan. Nah, bagaimana bisa menghasilkan mutiara? Ternyata mutiara bisa dihasilkan bila kerang tadi atau tiram tadi kemasukan benda asing di daerah antara mantel dan cangkang. Otomatis benda asing ini akan dilapisi oleh mutiara, lapisan mutiara yang dihasilkan oleh mantel. Atau sekarang yang sedang tren dengan cara memasukkan inti mutiara di antara mantel dan nakreas. Hal ini akhirnya mendatangkan peluang budidaya mutiara kualitas tinggi yang biasanya menggunakan Pinctada margaritifera dan Pinctada mertensi atau yang disebut tiram mutiara. Rata-ratanya budidaya di Indonesia bagian timur dengan suhu laut yang panas. Ini gambarnya, lapisan pertama ini periostrakum, lapisan yang kedua prismatik, lapisan yang ketiga ini nakreas, yang keempat ini sel penghasil nakreas, kelimanya disebut mantel atau ada yang menyebutnya jaringan penghubung. Yang keenam adalah sel epitel bersilia. 4, 5, 6 ini rata-rata ada yang menamai adalah disebut lapisan mantel. Ini gambar kerang yang bisa digunakan untuk budidaya mutiara. Ini dirakit kemudian dimasukkan di air laut. Ini gambar kerang dengan nama-namanya. Ini yang biasa kalau di daerah saya dikatakan runti.
ini perusak kapal, ya. Ini kerang raksasa, Tridacna gigas, remis, kerang hijau, vina, tiram, kardium, ada bentuk-bentuknya. Bagaimana? Butuh waktu lama untuk budidaya mutiara. Rata-rata adalah 7-8 bulan. Itu baru menghasilkan 6-7 cm mutiara. Dengan melepas ikatan poketnya tadi, kemudian dipanen satu persatu. Kelas yang ketiga yaitu gastropoda. Dari kalimat gastros yang berarti perut, podos kaki. Jadi bergerak menggunakan perut. Nah, cangkangnya hanya ada satu, bentuknya kerucut terpilin. Ingat bekecot kalau kalian belajar tentang gastropoda. Sehingga bentuknya menyesuaikan cangkangnya. Hidupnya air tawar, air laut, namun ada yang di darat. Dia herbivora. Ini bilateral simetris, sama. Terdiri dari kepala dan badan. Di daerah kepalanya ada sepasang tentakel pendek sebagai alat pembau dan sepasang tentakel panjang sebagai alat penglihat. Peredaran darahnya juga terbuka, respirasinya insang, kadang-kadang ada yang rongga mantel. Ini paru pulmonum itu apa? Insang yang berfungsi sebagai paru-paru lah. Untuk yang di darat disebut paru pulmonum, ada buku yang menyebutnya gitu. Alat ekskresinya ginjal, ganglionnya juga sama. Ini karena gastropoda itu hermafrodit, berarti kelamin jantan dan kelamin betinanya kan jadi satu, tetapi dia tidak bisa melakukan autofertilisasi. Apa itu autofertilisasi? Fertilisasi sendiri tidak bisa, sehingga butuh individu lain. Cangkangnya ada 4 lapisan, karena tebal ini. Jadi kalsium karbonatnya ini membentuk lapisan tengah. Sehingga ada lamela perbedaannya. Kemudian ini gambar bekecotnya. Ini gambar tentakel yang panjangnya, ya. Ini tentakel yang pendeknya. Ini bentuk cangkangnya. Nah, sekarang kelas keempat, Scapopoda. Ini disebut siput gading gajah. Kenapa? Karena cangkangnya berbentuk gading. Ada yang berbentuk taring, ada yang berbentuk trompet. Yang kedua, ujungnya terbuka. Biasanya hidupnya membenamkan diri di pasir, atau boleh dikata ganggang laut ya ini. Ganggang. Ganggang laut. Kepalanya memiliki apa ini? Tentakel, tapi tidak memiliki insang sehingga bernafasnya dengan mantel. Semuanya bernafas dengan insang kecuali Scapopoda. Memiliki radula. Sistem saraf tidak berpusat atau tidak memiliki ganglion pusat, hanya visceral dan pedal. Peredaran darahnya terbuka, sama. Alat ekskresinya nephridium, seksual gonokoris, ini bentuknya. Ya. Ini terbuka, kedua ujungnya terbuka. Yang terakhir adalah kelas Cephalopoda. Cephalo itu kepala, cepal, poda itu kaki. Berarti hewan ini memiliki kaki di kepala. Tidak mempunyai cangkok kecuali Nautilus. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher,
badan. Kepala terdapat mata dan kaki, di mana kakinya sudah termodifikasi menjadi tentakel. Tentakel ini berfungsi untuk menangkap massa, jadi juga untuk pergerakan. Jumlahnya ada yang 8, ada yang 10. Letaknya di sekitar mulut. Untuk yang 10, ada 2 tentakel panjang dan 8 tentakel pendek. Di bagian leher ada sifon atau disebut cerobong penyemprot yang berotot. Ini digunakan sebagai alat gerak arah ke belakang, sedang gerak majunya menggunakan sirip dan tentakel. Memiliki cairan tinta hitam yang mengandung melanin dan dikeluarkan melalui sifon. Memiliki zat kromatofora atau zat warna untuk mengubah tubuhnya sesuai lingkungan, tujuannya untuk perlindungan diri. Terus apa lagi ya? Ini tidak bercangkang kecuali Nautilus, sama seperti nomor 1. Peredaran darahnya ganda tertutup, semuanya terbuka kecuali Cephalopoda yang peredaran darahnya ganda dan tertutup, berarti lebih maju daripada 4 kelas yang lainnya. Bernafas dengan insang, sama, sistem sarafnya lebih banyak, ada 7. Cerebral, pedal, visceral, suprabukalis, intrabukalis, stellata, ganglion optik. Sama reproduksinya, seksual, pembuahan internal, dan gonokoris. Ini gambarnya. Cephalopoda, kalian harus ingat cumi loligo, sepia atau cumi-cumi peletak. Ini Argonauta, ini kayak gurita tapi kecil. Yang gurita ini besar tubuhnya, dan Nautilus yang punya cangkang di luar. Ini punya rangka tubuh transparan di dalam tubuhnya ya. Kalau sepia ini tebal cangkang di dalam tubuhnya. Atau rangkalah endoskeletonnya transparan. Ini gurita dengan 8 tentakel panjang. Ini 10. 2 tentakelnya ini panjang, 8-nya pendek. Yang ini struktur tubuhnya, ya. Ini sifonnya. Nah, ini untuk mengeluarkan cairan tinta ini dan juga alat gerak ke arah belakang. Terakhir, peranan moluska. Kita tahu bahwa banyak dari moluska itu sebagai sumber protein hewani, semisal cumi-cumi, siput, tiram, kerang, dan sotong. Cangkangnya biasanya dihancurkan untuk makanan ternak, untuk bahan industri juga, dan juga untuk hiasan. Yang ketiga adalah mutiara, yang dijadikan sebagai komoditas ekspor non-migas ya, bagi negara kita. Yang merugikan tadi Pterodonovalis, kalau di daerah saya mengatakan runti, ini merusak kerang peliharaan dan merusak kapal. Yang kedua Limnea javanica, ini sebagai inang perantara dari cacing Fasciola hepatica. Dan terakhir Achatina fulica. Ini bekecot, ini sebagai hama tanaman budidaya karena dia pemakan daunnya. Anak-anak, demikian pertemuan kali ini dengan Bu Hovifah. Jumpa lagi di pertemuan mendatang pada materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.